Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Amin ya robbal alamin. Oke, Mimin akan melanjutkan cerita Kinchen-nya. Bab 4823 sampai bab 4824. Setiap kali kunci rahasia dibobol, itu berarti melanggar batas fisik. Sekarang Kinchen telah menembus 5 batas fisik satu demi satu, dan dia benar-benar merasa memiliki momentum yang luar biasa. Gudang rahasia ke-6 disebut gudang rahasia Qihai, batas sebelum membuka kunci 121.500 Hz. Merasakan kesucian lebih dari 40.000 Hz di dalam tubuh. Sangat sulit bagi Kinchen untuk membayangkan kekuatan seperti apa dari 120.000 alam suci itu. Lanjutkan menghaluskan sisa ginseng babi pir kecil. Kandungan suci seluruh tubuh Kinchen mencapai 40.900 Hz. Boom, pada saat ini, seni menelan jiwa mulai beroperasi secara otomatis. Kinchen terkejut sejenak, segera dia terkejut saat mengetahui bahwa pada segel penelan dewa, kemajuan seni pemurnian tubuh dewa menelan telah menembus 200. Wajar, lagi pula, begitu banyak pil daging dan jantung iblis yang telah dimurnikan, bahkan harta seperti ginseng bunga pir telah dimurnikan. Ini berarti seni pemurnian tubuh menelan dewa Kinchen akan menembus ke lantai 3. Menurut hukum, seni pemurnian tubuh menelan dewa tingkat ketiga akan menjadi keterampilan suci kelas atas. Sama seperti sebelumnya, sebelum terobosan, jue pemurnian tubuh yang menelan dewa terhubung dengan alam semesta yang menelan Tuhan, dengan cepat mengonsumsi energi gelap dan mulai memperkuat tubuh suci untuk Kinchen. Setelah akumulasi, di alam semesta God Swallowing, ada total 333 ember energi gelap. Pada titik ini, konsumsilah sebanyak mungkin. Kinchen menikmatinya, bagaimanapun, ia telah merasakan penguatan ekaristi yang dihasilkan oleh terobosan seni pemurnian tubuh menelan dewa. Betapa baiknya mengetahui hal itu, boom! Ketika 333 ember energi gelap habis. Penguatan sudah berakhir, seluruh tubuh Kinchen meledak seperti guntur. Tubuh suci kelas 5 sudah menakutkan, terlebih lagi, Kinchen telah menjalani 2 perbaikan 7 hari dan 2 penguatan tubuh suci. Sedemikian rupa sehingga saat ini, harta suci bawaan seperti Berserk Armor dijauhkan dari Kinchen, karena takut mereka akan terluka secara tidak sengaja. Faktanya, itu adalah Kinchen saat ini, seperti iblis yang hebat. Meskipun konten suci saya saat ini hanya lebih dari 40.000 Hz, saya rasa itu tidak akan lebih lemah dari 50.000 Hz. Kinchen diam-diam mendecakkan lidahnya. Seni pemurnian tubuh menelan dewa benar-benar sesat. Selanjutnya, Kinchen menerima seni pemurnian tubuh menelan dewa tingkat ketiga. Seperti yang diharapkan Kinchen, tingkat ketiga adalah seni pemurnian tubuh menelan dewa, yang merupakan keterampilan suci tingkat atas. Anda harus tahu bahwa bahkan di alam surga, kekuatan suci kelas atas jarang terjadi dan hampir punah. Selain itu, Kinchen akan mampu memurnikan tubuh suci dari orang suci kecil, orang suci tengah, dan orang suci agung di seni pemurnian tubuh menelan dewa tingkat ketiga. Kinchen melihat kemajuan seni pencerahan dewa menelan dan seni pelatihan roh menelan. Kemajuan yang pertama adalah 234. Kemajuan yang terakhir adalah 123. Menelan Tuhan dan seni pencerahan menerobos lantai 7, dan kemajuannya 200, sekarang sudah menembus 200 dan belum menembus, jelas lebih sulit untuk ditembus,
saya khawatir itu akan mencapai 300. Keduanya sama, ambang kemajuan terobosan adalah 200. Dibandingkan dengan cara ini, kemajuan terobosan kedua latihan ini hampir sama. Akan sangat bagus jika ada alam rahasia langka yang kaya akan jiwa. Gumam Qin Chen, tapi, setidaknya tidak ada hal seperti itu di Gunung Buzu. Masih ada setengah tahun lagi sebelum penilaian penjaga gunung. Qin Chen masih merasakan urgensi, bahkan ada tugas untuk membuat janji untuk penilaian, yang menunjukkan betapa ketatnya penilaian terhadap penjaga gunung. Untungnya, kini Qin Chen akhirnya membuat janji. Boom, pada saat ini, nyala api biru terang bergulung seperti mengamuk. Qin Chen tiba-tiba merasakan semburan panas yang sangat panas. Anda tahu, Qin Chen saat ini adalah badan suci peringkat kelima. Mampu membuatnya merasa panas sudah cukup untuk menjelaskan suhu seperti apa ini. Terobosan, Qin Chen menoleh. Saya melihat di dalam tubuh Suzaku Lanyan, lingkaran roda roh terlahir kembali. 7 cincin roda roh ini adalah api aneh tingkat bintang kelas 1. Berserker armor adalah sial, Suzaku Lanyan yang ditembus langsung hangus panas, dan seluruh tubuhnya menjadi merah. Aku pergi, armor perang gila itu menjerit, dan berteriak lagi dan lagi, tembak, tembak. Dapat dilihat bahwa Suzaku Lanyan telah melangkah ke level bintang untuk membuat harta suci bawaan memiliki reaksi yang sangat besar. Mata Qin Chen tajam, dia berpikir, saat ini, Suzaku Blue Flame, bersama Lem, menggunakan Suzaku Flame Explosion, adegan seperti apa yang akan terjadi? Apa namanya yang aneh? Apakah itu berlebihan? Suzaku Lanyan membuka mulutnya dan menyedot semua api dari Berserker Armor dan mengeluh. Berserk Armor tiba-tiba berada 800 mil jauhnya dari Suzaku Lanyan. Aku harus menjauh darimu mulai sekarang. Kalian berdua bekerja sama. Qin Chen memanggil domba itu dan bekerja dengan Suzaku Lanyan. Pada saat ini, dia agak berharap Nifeisu ini bisa menjadi lebih kuat. Jika tidak, Qin Chen takut Changke akan muntah darah. Terobosan tubuh suci juga telah menerobos ke alam suci agung, dan metode yang diciptakan sendiri juga harus ditingkatkan. Qin Chen adalah orang pertama yang berpikir untuk menggabungkan bayangan naga yang menelan dewa dan Qian Xingxuan alami. Sangat sulit membunuh Sang Silong sendirian. Sulit untuk menerobos berulang kali dalam waktu singkat, tetapi cara peningkatannya dapat ditingkatkan, membuat Qin Chen merasa ingin menerobos. Hanya saja sangat sulit untuk menggabungkan Qian Xingxuan dan Shenzhen Longying bersama-sama. Selama beberapa hari berturut-turut Qin Chen tidak mengalami kemajuan. Tapi segera, Qin Chen secara bertahap menemukan maksudnya. Waktu berlalu, dan 6 hari berlalu dalam sekejap mata. Kartu giok identitas Qin Chen menerima pesan dari Nifeisu. Kembali, Qin Chen mengambilnya dan meliriknya. Nifeisu memintanya untuk pergi ke platform tantangan Tianbang Xianshan. Itu hanya kebetulan, Qin Chen sedang duduk di dalam kristal penelan dewa, dengan naga di kepalanya, dan langit dan bumi di sekitarnya secara alami berkumpul, dan bintang-bintang bersinar dengan anggun, menari di samping Qin Chen seperti gadis penari. Mengandalkan pemahamannya yang kuat dan dukungan dari tubuh suci yang kuat, Qin Chen akhirnya berhasil menggabungkan Qian Xingxuan alami dan bayangan naga yang menelan dewa. Ini adalah sebuah trik, metode yang diciptakan sendiri oleh tingkat bintang kelas 3. Menakutkan, Qin Chen menamakannya alam naga alami. Faktanya, inti utamanya adalah domain alami dan bayangan naga, dan Xingxuan Gong berada di urutan kedua.
Saya telah memilih obat suci dari bahan alami. Qin Chen telah lama menunggu Ni Fei Su. Semula Qin Chen ingin memilih obat surgawi yang mirip dengan ginseng bunga pir. Namun sayangnya obat surgawi tersebut sangat sedikit. Bahkan di istana Zongmen di Gunung Buzu pun tidak. Sejak saat itu, Qin Chen memilih obat surgawi kelas 1 lainnya yang disebut bayi bunga alami. Berbeda dengan obat surgawi lainnya, obat surgawi ini, seperti namanya, kaya akan pesona alam. Setelah menyempurnakan bahan surgawi dan obat suci semacam ini, itu tidak hanya dapat meningkatkan budidayanya, tetapi juga memperkuat budidaya kitab suci alam semesta, Qin Chen. Setelah menerobos alam suci agung, metode rahasia hujan asam telah memasuki alam kesempurnaan kecil. Tujuan Qin Chen adalah membiarkan metode rahasia hujan asam berdampak pada alam Dzogchen, sehingga alam semesta dapat memasuki tingkat ketiga. Meskipun sumber alam Qin Chen sudah berada di alam peringkat ketiga, bukan berarti dia sudah menjadi sumber alam tertinggi. Dengan sosok yang berkedip-kedip, Qin Chen segera muncul di Tianbang Xianshan. Yang mengejutkan Qin Chen, ketika dia tiba, Ni Fei Su sudah berdiri di platform tantangan bersama seorang murid. Apa artinya ini? Qin Chen terkejut. Mungkinkah kepala suku Chang tidak hanya mengatur untuk dirinya sendiri, tetapi juga mengatur untuk orang lain? Qin Chen menatap murid di seberang Ni Fei Su, dan menyadari bahwa kekuatan murid itu cukup kuat. Mereka datang, keamanan, untungnya, Qin Chen menyaksikan pertempuran itu terlebih dahulu. Qin Chen hanya mengetahui beberapa informasi dasar tentang Ni Fei Su. Saya belum pernah melihat kekuatan spesifik wanita ini. Nyatanya, orang yang bertarung melawan Ni Fei Su adalah Ji Chun Quan, murid dalam yang menduduki peringkat 372 di Tianbang. Setelah kembali ke Gunung Buzu, Ni Fei Su mengetahui bahwa Chang Ke telah mengatur janji dengan master sparring untuknya. Jadi, setelah Ni Fei Su menghubungi Qin Chen, dia sampai pada tahap tantangan terlebih dahulu. Karena menganggur dan bosan, saya kebetulan bertemu Ji Chun Quan dan menantangnya. Tantangan para murid dalam Tianbang masih sangat menarik. Saat ini, ada banyak murid yang hadir. Qin Chen juga ada di sini. Kong Si juga ada di antara mereka. Dia melihat Qin Chen dan mengingat beberapa kenangan tak tertahankan di alam rahasia boneka beberapa bulan yang lalu. Tentu saja dia harus datang. Bai Yuso tiba-tiba muncul di saat yang sama, yang mengejutkan Kong Si. Tuan, Kong Si memberi hormat dengan hormat. Guru datang tepat pada waktunya. Beberapa hari yang lalu, saya berhasil menembus peringkat 6 orang bijak agung dan berencana untuk menantang Qin Chen. Bagaimana menurut Anda? Kong Si meminta nasihat. Dari kepala Bai Yu, dia ingin mendapatkan kembali apa yang hilang. Bai Yu berkata lebih dulu, aku tidak akan menghentikanmu, tapi sebaiknya kamu menonton pertarungan antara Qin Chen dan Ni Fei Su sebelum membuat keputusan. Kong Si terkejut, Qin Chen membuat janji untuk melawan Ni Fei Su. Bai Yu mengangguk terlebih dahulu, dan menyampaikan berita, Qin Chen telah membuat janji untuk penilaian penjaga gunung. Ah, mata Kong Si melebar seperti lonceng tembaga. Apakah dia mendengar dengan benar? Seorang pria yang baru dipromosikan menjadi murid sekte dalam 3 bulan, sekarang dia ingin menjadi penjaga gunung? Saya ingat, ada tugas membuat janji untuk penilaian penjaga gunung. Kong Si merasa Qin Chen benar-benar berani memikirkannya. Bai Yuso mengangguk dan berkata, dia telah lulus tugas pengangkatan. Ekspresi Kong Si membeku, dengan kata lain, apakah orang ini nyata?
Aku tidak tahu apa yang dilakukan Chang Ke itu. Dia jelas mengundang Qin Chen, tapi dia tidak datang. Bai Yuso mendengar semua berita ini dari teman lamanya Chang Ke, jadi dia datang untuk melihatnya. Tanpa diduga, ketua Chang Ke tidak datang, dan saat ini tantangan Ni Feisu dan Ji Chunquan telah dimulai. Di bagian atas platform tantangan, informasi pribadi kedua belah pihak ditampilkan. Ji Chunquan, murid sekte dalam nomor 372 di Tianbang, petapa agung tingkat 6, roh gunung, belalang berduri. Itu juga alam suci agung peringkat 6. Tetapi peringkat orang ini jauh lebih tinggi daripada Han Wen dari Feng Wangzai. Roh gunung seharusnya sangat kuat. Kata Qin Chen diam-diam. Ji Chunquan memiliki senyum hangat di wajahnya, terlihat cukup percaya diri. Itu baru saja lewat, tanpa diduga. Ada seorang saudari junior yang rela menghabiskan obat suci harta karun bumi kelas 5 yang sangat berharga untuk menantang dirinya sendiri. Ji Chunquan sangat senang. Segera, informasi pribadi Ni Feisu ditampilkan. Ni Feisu, murid batin, yang ke-388 di Tianbang, Santo Harimau setengah langkah, roh gunung, ikan listrik emas. Senyum Ji Chunquan membeku, sepasang mata tiba-tiba melebar. Tiger Sein setengah langkah, dia sedikit bingung. Bagaimana dia bisa mengira bahwa adik perempuan junior yang dia temui secara acak sebenarnya adalah alam suci harimau setengah langkah? Segera, senyuman di wajah Ji Chunquan tampak lebih jelek daripada menangis. Adik perempuan, bukankah ini selingkuh? Mata Qin Chen juga membeku. Chang Ke adalah orang pertama yang memintanya untuk membantu Ni Feisu menerobos Tiger Sage, tapi sekarang sepertinya itu tidak perlu. Dia sudah menjadi orang suci harimau. Qin Chen tidak berpikir bahwa kursi pertama Chang Ke sengaja menyesatkannya, dan seharusnya Ni Feisu yang menerobos ketika dia keluar. Orang bijak harimau setengah langkah kongsi tahu betul tentang Ni Feisu, orang kuat di periode yang sama, tetapi pada saat ini, wajahnya tiba-tiba menjadi pahit. Dia berhasil menerobos ke Sage Agung peringkat 6, tetapi yang lain langsung setengah melangkah ke alam suci harimau. Bahkan Bai Yuso pun terkejut. Orang tua ini, tidak heran kamu tidak datang hari ini. Bai Yuso menemukan jawabannya. Saya khawatir kepala Chang Ke sudah tahu bahwa Ni Feisu telah menerobos alam suci harimau, jadi tidak perlu datang. Banyak murid juga membicarakannya. Tanpa diduga, Ni Feisu, yang belum pernah bertemu sebelumnya, akan menjadi begitu kejam. Orang bijak harimau setengah langkah, ini memiliki kualifikasi untuk menilai penjaga gunung. Ayo, Ji Chunquan tidak mengaku kalah secara langsung. Dia ingin melihat apakah Tiger Sage setengah langkah benar-benar tak terkalahkan. Lagi pula, dia bukan orang biasa-biasa saja untuk masuk dalam daftar. Melihat Qin Chen telah tiba, Ni Feisu mengangguk. Dia ingin mengakhiri pertempuran ini dengan cepat. Menelan tsunami, Ni Feisu mengangkat tangannya. Melahap kekuatan suci tanpa batas, meledak seperti tsunami, seperti badai petir, mengguncang langit dan bumi. Ini adalah metode yang diciptakan sendiri oleh tingkat bintang kelas 1. Warna kulit Ji Chunquan berubah, boom. Tsunami yang melahap itu melibatkan Ji Chunquan, tsunami itu bergulung, dan pada saat difoto, terdengar suara keras, dan Ji Chunquan tertembak terbang dengan keras. Di mulut, darah muncrat dengan deras. Bahkan wasit terkejut, dan segera mengibarkan bendera hijau, mengumumkan Ni Feisu menang. Ji Chunquan tercengang. Dia tahu bahwa Tiger Sein setengah langkah sangat kuat. Tapi,
tidak bisa dipaksakan seperti ini kan, bahkan tidak bergerak? Sayang sekali, Ji Chun Kuan berharap dia bisa menemukan celah di tanah dan menelusurinya. Sangat kuat, Kong Si terkejut segera. Jika itu dia, apalagi Sun Miao, apakah dia bisa mengalahkan Ji Chun Kuan masih belum diketahui. Qin Chen menatap Ni Fei Su. Dalam hati saya ingin sekali mencoba. Cukup kuat, ia juga merupakan santo harimau setengah langkah, jauh lebih kuat dari Sang Silong. Saat ini, Ni Fei Su datang ke Qin Chen. Menatap Qin Chen, alisnya tiba-tiba mengerutkan kening. Seorang bijak agung peringkat pertama, dia tidak mengenal Qin Chen dengan baik, karena dia mempercayai tuannya, ke Shou Zuo, jadi dia bahkan tidak bertanya. Tapi saya tidak menyangka itu akan menjadi keterlaluan. Iya, Qin Chen mengangguk, Ni Fei Su terdiam. Dia mengatakan mengapa guru sendiri tidak datang. Lupakan, ayo pergi, Ni Fei Su melambaikan tangannya. Memang mengecewakan, tapi dia belum menjadi pengganggu, setidaknya menurutnya begitu. Dia bingung. Guru biasanya tidak bisa diandalkan. Mengapa kamu mengatur lawan seperti itu dengannya? Belum lagi dia menerobos alam suci harimau. Bahkan jika dia tidak menerobos, itu tidak perlu sama sekali, bukan? Qin Chen membeku, semangat juang di hatinya bangkit. Pada akhirnya, Ni Fei Su menyuruhnya untuk tidak bertarung. Apalagi dia sudah memilih bayi bunga alami. Jika tidak dilakukan maka bayi bunga alami akan hilang. Sungguh suatu kerugian, Nona Ni, saya juga ada di daftar surgawi. Qin Chen menunjuk ke daftar surgawi, peringkatnya secara alami tidak sebaik Ni Fei Su. Tetapi berada di daftar surgawi adalah bukti kekuatannya. Melirik dari sudut mata, Qin Chen melihat Kong Si, matanya berbinar, dan dia memberi isyarat. Kamu kenal dia, kan? Kong Si, putra penguasa Suandu. Murid pertama Baiyu. Kekalahanku, bersambung.